Hai, selamat datang di channel Fit and Fun bersama aku, Lucky Nugroho. Dan di video kali ini aku akan share ke kalian tentang teknik pernafasan yang benar saat kalian latihan beban. Nah, teknik pernafasan ini adalah salah satu hal yang penting yang perlu kalian kuasai ketika kalian latihan beban. Karena dengan kalian menggunakan teknik pernafasan yang benar, itu akan membuat gerakan kalian jauh lebih efektif. Dan tentunya ini akan membuat penggunaan energi di dalam tubuh kalian itu lebih efisien. Dan tentu hasilnya pasti latihan kalian bakal lebih optimal. Nah, tapi ini sebelum kita lanjut ke teknik pernafasannya, kalian harus tahu terlebih dahulu gerakan-gerakan otot apa aja yang terjadi saat kita latihan beban. Jadi ketika otot kita menerima beban atau saat otot kita itu latihan beban, otot kita itu memanjang dan memendek. Nah, gerakan otot yang memanjang itu disebut gerakan isentrik, dan gerakan otot yang memendek itu disebut gerakan konsentrik. Jadi kalau memanjang itu isentrik, memendek konsentrik. Contohnya, saat kita flex siku kita, nah maka otot bicep itu kan memendek kan. Nah, artinya otot bicep itu melakukan gerakan konsentrik. Sebaliknya saat kita extend siku kita, itu otot bicep kita melakukan gerakan isentrik. Nah, berlawanan dengan bicep yaitu tricep, saat kita extend siku kita seperti ini, maka otot tricep itu akan memendek. Otot tricep melakukan gerakan konsentrik. Saat kita flex siku kita, yang artinya otot tricep menjadi lebih panjang, itu artinya otot tricep melakukan gerakan isentrik. Cara gampangnya kita untuk membedakan mana yang termasuk gerakan konsentrik, mana yang termasuk gerakan isentrik itu gampangnya kalau beban itu melawan gaya gravitasi, itu kita pasti sedang melakukan gerakan konsentrik. Kalau beban searah dengan gaya gravitasi atau mendekati lantai, itu kita melakukan gerakan isentrik. Contohnya bench press. Saat kita mendorong barbel ke atas, yang artinya gerakan barbel itu melawan gaya gravitasi karena menjauhi lantai, itu artinya kita melakukan gerakan konsentrik. Coba kalian perhatikan otot dada kalian pasti sedang memendek ketika kalian mendorong barbel ke atas. Nah, sebaliknya saat kita menurunkan barbelnya, itu pasti kita sedang melakukan gerakan isentrik. Kemudian contoh yang kedua, misal kita latihan lat pull down. Nah, saat kita menarik handle ke bawah, tentu bebannya akan naik ke atas dong. Nah, artinya otot punggung kita sedang melakukan gerakan konsentrik, yang artinya otot punggung kalian pasti memendek. Nah, sebaliknya saat kalian mengembalikan handle ke atas, bebannya turun ke bawah, yang artinya searah dengan gaya gravitasi, itu kalian pasti sedang melakukan gerakan isentrik. Oke, semoga sampai di sini kalian sudah bisa memahami terlebih dahulu ya, mana yang termasuk gerakan isentrik, mana yang termasuk gerakan konsentrik. Sekarang kita bahas tentang teknik pernafasan ketika kita latihan beban. Jadi saat kita latihan beban itu ada dua teknik pernafasan yang kita gunakan. Ini tergantung dari jenis exercise dan intensitas yang akan kita gunakan, yaitu teknik pernafasan biasa dan teknik pernafasan falsafah maneuver atau bracing core. Teknik pernafasan biasa ini kita gunakan ketika kita latihan dengan intensitas yang rendah sampai sedang, yaitu dimana kita dapat melakukan 8 repetisi ke atas lah, itu sudah termasuk sedang sampai rendah. Nah, di situ kita menggunakan teknik pernafasan biasa. Nah, caranya adalah saat kita melakukan gerakan isentrik, itu kita mengambil nafas, dan saat kita melakukan gerakan konsentrik itu kita membuang nafas. Contohnya yang paling gampang, bicep curl. Saat kita melakukan gerakan bicep curl itu ketika kita extend siku kita, itu kita mengambil nafas, dan saat kita flex siku kita itu kita membuang nafas. Jadi dalam teknik pernafasan biasa ini dapat kita lakukan di hampir semua jenis exercise, baik itu isolasi, aksesoris, asisten, bahkan compound movement, selama kita menggunakannya dengan intensitas sedang sampai rendah. Itu kita
masih bisa menggunakan teknik pernafasan ini. Nah, teknik pernafasan selanjutnya yang kedua yaitu teknik pernafasan falsafah maneuver atau bracing core. Nah, teknik pernafasan ini digunakan ketika kita latihan dengan intensitas yang tinggi atau dengan beban yang berat. Gerakan-gerakan dengan intensitas tinggi dan melibatkan stabilitas tulang belakang seperti bench press, deadlift, squat, bend over row, kemudian overhead press, itu ketika kita menggunakan teknik pernafasan falsafah maneuver itu kita akan meningkatkan istilahnya intra-abdominalis pressure atau tekanan di area rongga perut kita. Dengan meningkatnya tekanan di area rongga perut kita itu akan membantu menstabilkan tulang belakang kita agar tetap netral dan lurus ketika kita mengangkat beban yang sangat berat. Karena akan sangat berbahaya ketika kita mengangkat beban yang sangat berat, kemudian tulang punggung kita itu melengkung. Oh, itu bahaya banget. Itu bisa mengakibatkan cedera tulang belakang kita. Jadi dengan teknik pernafasan ini akan membantu tulang punggung kita untuk tetap stabil dan netral. Jadi tetap lurus. Jadi bagaimana cara kita menggunakan teknik pernafasan falsafah maneuver ini? Yaitu yang pertama adalah kita mengambil nafas sedalam-dalamnya dengan pernapasan perut, kemudian kita kencangkan perut, lakukan 1 repetisi, naik ke atas, setelah itu baru buang nafasnya. Berbeda dari teknik pernafasan biasa, di mana kalau teknik pernafasan biasa itu dalam 1 repetisi itu kita mengambil nafas dan membuang nafas. Sedangkan kalau dalam teknik pernafasan falsafah maneuver ini kita ambil nafas, kencangkan perut, lakukan 1 repetisi, baru buang nafasnya. Itu bedanya teknik pernafasan biasa dan teknik pernafasan falsafah maneuver. Nah, kenapa ketika kita melakukan gerakan dengan intensitas tinggi ini harus dengan teknik pernafasan falsafah maneuver? Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dengan meningkatnya intra-abdominalis pressure dengan cara teknik falsafah maneuver ini memang meningkatkan kestabilan tulang belakang kita, yang artinya ini juga akan meningkatkan efektivitas tubuh kita ketika kita mengangkat beban yang berat. Oke, terus kalau misalnya nih aku mau latihan dengan intensitas yang rendah tapi dengan teknik pernafasan falsafah maneuver, boleh nggak? Boleh-boleh aja, cuma sebenarnya ya agak mubazir sih sebenarnya. Kenapa? Karena analoginya gini, kayak misalnya kalian mau motong sayur tapi kalian pakai pisau daging. Nah, analoginya kayak gitu. Saran aku sih misalnya kalau kalian mau melakukan suatu exercise yang repetisinya agak tinggi, misal 12 repetisi. Nah, di repetisi ke-10 kalian udah mulai capek, kemudian kalian masih ingin mengejar sampai repetisi ke-12. Nah, di repetisi ke-11 dan ke-12 kalian gunakan teknik falsafah maneuver ini nggak apa-apa. Karena dengan teknik falsafah maneuver ini akan memberikan energi ekstra. Jadi kalian bisa melakukan 1-2 repetisi tambahan. Nah, di video berikutnya aku akan tunjukin gimana cara melakukan gerakan teknik pernafasan biasa dan teknik pernafasan falsafah maneuver yang benar, sehingga kalian dapat mengangkat beban dengan efektif. Oke, jadi keep stay tune di channel ini. Kalau kalian belum subscribe, silahkan kalian klik subscribe. Kalau kalian mungkin masih ada pertanyaan seputar video ini, silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan video ini, silahkan kalian klik like dan share ke sosial media kalian. Luki Nugroho undur diri. See you on the next video. Never stop and keep forward.